Selamat pagi, Ibu. Pagi, Dok. Perkenalkan, nama saya Dr. Maya, saya yang bertugas jaga di Poli hari ini. Boleh tahu saya berbicara dengan Ibu siapa? Karina, Dok. Baik, Ibu. Ibu Karina umurnya berapa, Bu? 22 tahun, Dok. Kalau boleh tahu sekarang kerjanya apa, Bu? Pegawai kantoran, Dok. Baik, Ibu. Pegawai kantoran ya. Tinggalnya di mana, Bu, sekarang? Di Matani, Dok. Matani. Baik. Ibu, setelah kita melakukan sesi tanya jawab tadi, saya selanjutnya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu untuk membantu saya menyediakan diagnosis. Nah, pada pemeriksaan fisik ini mungkin Ibu akan mengalami sedikit ketidaknyamanan karena saya akan minta Ibu untuk melepaskan kancing baju Ibu bagian atas. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Dok. Baik, Ibu. Silakan persiapkan diri Ibu, saya cuci tangan dulu. Untuk pemeriksaan fisik ini, yang pertama adalah pemeriksaan instruksi. Pasien berhadapan-hadapan dengan dokter, kemudian kita nilai bagian lehernya. Boleh Ibu menengadah? Yang pertama kita nilai adalah permukaan dari lehernya, apakah terdapat benjolan atau tidak. Kemudian letak dari benjolan itu sendiri, apakah di sebelah kanan atau sebelah kiri. Lalu kita lihat juga berapa jumlah dari benjolan yang ada, 1 atau 2. Kita nilai juga permukaannya, apakah licin atau kasar. Kemudian kita minta pasien untuk menelan. Boleh menelan, Ibu? Lalu kita lihat apakah pada saat menelan itu benjolannya ikut bergerak atau tidak. Kemudian jaringan parut yang ada di sekitar benjolan dan juga warna dari area benjolan itu apakah sama dengan area leher lain atau terjadi kemerahan atau hiperemis. Boleh lurus kembali, Bu. Selanjutnya setelah pemeriksaan inspeksi, kita lanjut pada pemeriksaan palpasi. Untuk pemeriksaan palpasi, pemeriksa berada di belakang dari pasien. Kemudian pemeriksaan bisa kita lakukan untuk memeriksa benjolan yang ada pada leher kanan atau pada leher kiri. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan pada area leher kiri. Pasien kita minta untuk menghadap ke sebelah kiri. Boleh menghadap, permisi. Lehernya boleh ditekuk sedikit, Ibu, ke bawah. Ya, baik. Untuk pemeriksaan ini, tangan kiri kita lakukan pemeriksaan, sementara tangan kanan kita lakukan fiksasi. Untuk pemeriksaan ini kita nilai yang pertama, benjolannya ini teraba atau tidak, lalu bentuknya bulat atau tidak, kemudian apakah ada nyeri tekan, jumlahnya ini soliter atau multiple, dan benjolan ini apakah bisa digerakkan dari bawah atau tidak, dan adanya infiltrasi jaringan di sekitar. Kemudian yang terakhir kita nilai juga konsistensi dari benjolan yang ada, apakah lunak atau keras. Yang terakhir kita nilai juga ukuran panjang, lebar, dan tinggi dari benjolannya. Boleh kita kira-kira atau juga kita ukur menggunakan penggaris. Untuk palpasi leher bisa kita lakukan juga palpasi pada limfonodinya. Untuk limfonodi sendiri ini bisa kita lakukan pada 3 area. Yang pertama pada area preaurikular, kemudian pada area cervicalis anterior dan posterior, dan yang terakhir pada area bagian supraclavicularis. Kita nilai jika terdapat limfadenopati yang kecil, diskrit, dan mobile, maka dapat disimpulkan sebagai limfanodi yang fisiologis. Kemudian jika terdapat nyeri tekan, maka diindikasikan sebagai adanya inflamasi. Sedangkan jika limfadenopatinya itu bersifat keras saat palpasi dan terfiksasi, maka kita indikasikan sebagai adanya keganasan.